Ya, selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan mencoba mempelajari dan menjelaskan bagaimana cara menghitung koordinat X, ya, koordinat X dan koordinat Y pada pengukuran poligon keliling tertutup. Silakan mengikuti videonya. Pertama, kita sudah mendapatkan angka, ya, ini delta X atau J sin alpha. Kemudian dari data J sin alpha ini, ya, yang sudah kita peroleh dari jumlah titik yang kita lakukan pengukuran, kemudian kita jumlahkan. Harusnya di sini ini kan 0 karena kelilingnya kan tertutup. Jika terjadi tidak 0 seperti data ini, maka data ini perlu dilakukan koreksi, ya. Jadi bagaimana caranya? Sama, 77,07 ini dibagi dengan sebanyak 7 titik, ya. Kenapa 7 titik? Karena kita mengukur melaksanakan 7 titik pengukuran. Maka masing-masing titik diperoleh koreksi sebesar min 11,01. Nah, seperti ini, ya, seperti ini. Lalu bagaimana cara menghitung koordinat? Ya, jika pada pengukuran poligon ini P1 sudah memiliki koordinat, ya, sementara titik-titik yang lainnya belum, maka otomatis koordinat P1 ini bisa kita gunakan sebagai koordinat awal. Maka bagaimana caranya untuk menghitung koordinat 2, koordinat P3, P4, P5, P6, P7 dan kembali lagi P1? Maka koordinat awal, ya, ditambah dengan J sin alpha atau delta X dikurangi dengan koreksi, dapatnya nanti ini, ya. Kemudian berikutnya koordinat P2 yang sudah diperoleh tambahkan dengan delta X-nya, kemudian kurangkan lagi dengan koreksinya, dapatnya nanti ini. Begitu terus memutar sampai kita cek, ya, untuk titik kembali ke P1 atau tidak. Nah, pada kasus ini ternyata sampai dengan perhitungan seluruh titik kembali ke P1 untuk koordinat X-nya, berarti ini sudah bisa dianggap benar. Kemudian untuk koordinat Y-nya bagaimana cara menghitungnya? Hampir mirip tadi dengan yang di delta X. Delta Y tadi kan sudah diperoleh delta Y-nya, ya, dari perhitungan jarak dikali cos alfa. Nah, kemudian di sini juga jumlahnya harusnya 0, tapi ternyata tidak 0, maka jumlah ini kita jadikan sebagai angka koreksi. Kita bagi lagi sebanyak 7 titik, maka masing-masing titik kita koreksi sebesar 5,27, ya, 5,27, sehingga nanti besar koreksinya sama dengan jumlahnya ini, selisih. Lalu bagaimana cara menghitung koordinat Y? Sama, koordinat titik P1 tadinya sudah diketahui, di mana besar angka Y-nya atau koordinat Y-nya adalah 85. Maka untuk koordinat Y di titik P2, koordinat awal ini, ya, kalau ini tandanya dikurang, maka awal dikurang dengan delta Y, kemudian dikurang lagi dengan koreksi. Nah, jadi yang perlu diperhatikan adalah tanda-tanda ini, apakah dia plus ataukah dia minus. Jadi harus seperti itu, ya, harus seperti itu caranya, sehingga nanti begitu diperoleh angkanya ini akan kembali lagi ke titik P1, ya. Begitu, ya. Silahkan dicoba, silahkan untuk menganalisis data pengukurannya. Dan yang perlu diingat, yang kita jelaskan kali ini adalah dengan menggunakan sudut dalam, ya. Dengan menggunakan sudut dalam, ya. Perhatikan, karena ada pendekatan dengan menggunakan sudut luar juga ada. Nanti bagaimana cara menghitung untuk sudut luar saya akan coba jelaskan untuk data yang berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat dan selamat belajar.